weh. Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa subscribe. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share dan tonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Ini saya mau jelaskan apa yang saya bawa sekarang. Ini ada dua drone. Ukurannya hampir sama, cuman motornya yang beda. Yang pertama ini masih brushed. Jadi kameranya belum yang HD karena brushed ini untuk beban tidak terlalu kuat ya. Untuk angkat beban yang lebih berat untuk kamera HD, gendong kamera HD belum kuat. Jadi baterainya masih 1S kecil ya, 1 sel. Kalau yang ini sudah brushless. Motornya kelihatan ya, brushless. Kameranya sudah HD, bisa nyimpen memory card. Terus hasil record bisa 1080p. Ini semuanya pakai satu remote. Ini remote sudah ditanam modul JP 4-in-1. Jadi bisa connect ke banyak drone, maupun yang brushed ataupun yang brushless. Kemudian nanti kita akan pakai ini untuk melihat goggles untuk hasil kameranya. Jadi kita terbang pakai ini. Jadi drone itu kita tidak lihat lagi, kita cukup lihat monitor dalam kacamata ini, sehingga drone bisa belusukan masuk ke tempat-tempat sempit ataupun ke dalam ruangan. Kemudian kalau untuk yang brushless ini support baterai 2S sampai 3S. Kalau baterai yang 2S itu seperti ini, 2S. Ini 2S, 2 sel. Ini kan ada kelihatan ya, 2 sel. Kemudian juga support yang 3S. Ini powernya lebih kuat karena pakai 3 sel, 3S. Kelihatan ya, 3 sel. Ini semuanya bisa pakai. Jadi 2S, 3S bisa. Tergantung mau yang powernya kuat atau yang slow. Untuk jangkauan, kalau ini VTX-nya masih 25 MW ya. 25 MW itu jangkauan sekitar 100 meteran maksimal. Kemudian yang ini sudah pakai RX SM Plus. Ini sudah pakai RX SM Plus. Kemudian antena Clover NSR. Sudah speknya mas? Sudah. Sip. Aku terbang. Kita coba yang micin. Kenapa tadi waktu jalan waktu spaknya naik nggak bisa dinaik? Keganggu VTX-nya. VTX-nya terganggu. Iya. Video transmitter. Video iya. Oh tidak. Oke. Masa mendarat? Ini kok comot. Tukang manas-manasi pisan gak? Jual mulia. Googles. Jadi kita biar nggak hilang orientasi. Kalau Googles kan kita mau nyelip tetap kan kita pandangan ke depan. Kalau main lost gini kan nggak kelihatan depan belakangnya kan susah. Jadi maunya ke depan nggak taunya ke belakang gitu kan. All in one. Jadi kamera sama VTX yang transfer sinyal itu jadi satu. Jadi lebih ringkes dan lebih ringan. Biasanya micin kebanyakan pakai kayak gini, micin untuk yang brushless. Jadi VTX sama kamera jadi satu. Kalau mau pakai VTX tok sama kamera terpisah seperti ini. Ini VTX, ini yang transfer sinyal video ini. Kameranya nanti lain lagi, karena kan nggak nyatu kayak gini. Kalau ini nyatu nih, VTX sama kamera. Kameranya nyatu sama body. Nyatu sama kamera. Nyatu sama Gabung. kamera. Sudah nempel, kamera sama VTX gabung. Kalau ini VTX-nya tok, kameranya terpisah. Mentransfer sinyal video
ke goggles, ke kacamata yang kita pakai itu. Jadi itu apa namanya tanpa jeda. Videonya itu tanpa jeda, jadi kita mau kalau menghindari pohon atau apa itu cepat. VTX cuma ada di drone racing atau di DJI itu ada nggak kayak Spark itu? Ada, cuman beda. Frekuensi sinyalnya beda. Kalau kita kan ini kan FPV namanya kan. Jadi frekuensinya beda sehingga apa namanya video yang dikirimkan itu tanpa jeda. Jadi langsung seperti realnya. Teman-teman, nama saya Syafiq di Jember. Kalau mau belajar itu ya pakai kayak gini, sebenarnya sudah level kedua. Kalau level pertama itu yang paling aman pakai motor yang ada dilindungi atau ducted, model ducted gitu. Seperti ini. Popguard, pakai popguard. Terus baterainya kalau yang ini 2S, jadi responnya atau tenaganya lebih kuat daripada yang ducted 1S. Kalau ngendaliinnya ini bisa mode 1 pakai acro mode atau angel mode. Kalau mau belajar pakai angel mode dulu. Yang perlu diperhatiin Orientasi saja. Tahu depan belakangnya. Tahu depan belakang, terus speed, tidak boleh kalau mau belajar yang tinggi-tinggi dulu. terus di lapangan. Ya lapangan yang sepi, jangan banyak orang, bahaya nanti. Untuk harga ini sekitaran 700-an. 700-an. Under 1 juta. 1 juta. Buat kemarin yang nanya drone under 1 juta, nah ini bisa jadi salah satu pilihan. Box MJX, Big Box 3 Mini semi Box racing. 3 Mini semi racing. Tips untuk beli drone baru, maksudnya masih pemula, ya lebih baik beli baru. Kadang kalau beli second, kadang kalau nggak ngerti juga dapatnya zong nanti. Iya mas ya, dapat zong, ada apanya yang rusak, apanya gitu. Atau enggak konsultasi sama teman yang beli duluan ngerti. Jadi nggak buang-buang duit. Kadang orang bikin drone race gini ngerakit, kalau nggak tahu kadang salah beli part, akhirnya nggak kepake, akhirnya dijual rugi, buang-buang duit sama buang-buang waktu. Apalagi kalau belinya di Cina nunggunya 10 hari, sampai sini salah ternyata, nunggu lagi beli lagi. Pokoknya kalau awal-awal mending beli jadi itu paling enak. Misalnya apa, kalau main FPV masih mau rakit, masih awal mau rakit, mau beli, kapan mainnya nggak terbang-terbang. Tapi kalau pemula langsung beli jadi, langsung tahu rasanya. Cuma itu aja sih. Saran saya tetap kalau sudah ngerti mending rakit. Kita bisa milih part-partnya sendiri. Jadi lebih menikmati. Jadi nggak gampang galau. Kalau tadi itu sampai jatuh, apa kendalanya? Kabel VTX-nya kayaknya longgar, jadi transmisi sinyal videonya ke Google nggak muncul, jadi blank, makanya gelap, langsung tak matikan. Kurang rapat atau minta disolder langsung aja nanti kabelnya, biar aman. Jadi itu pentingnya kita milih area buat main ini ya. Iya, karena berbahaya lah. Tadi semua main di tempat keramaian, tiba-tiba ada sesuatu yang tak terduga kayak gitu tadi, kena kepalanya orang kan juga bahaya. Nanti malah dilarang hobi. Tetap harus pilih-pilih tempat. Ya ini juga drone besar. Apa namanya? Untuk teman-teman yang belum bergabung di komunitas, pentingnya gabung di komunitas itu banyak. Keuntungannya banyak lah. Kita bisa bagi-bagi ilmu, tukar informasi, tips, trik, dan juga area-area. Maksudnya kita kalau kopdar, kita terbang di mana. Karena kita terbang juga nggak bisa sembarangan. Kadang lupa mas. Apalagi drone-drone yang Kadang lupa. Udah terbang itu besar tanpa pelindung baling-baling itu berbahaya. Karena kejadian tak terduga pasti ada. Karena ini elektronik, kadang juga gagal terbang apa, takutnya kena orang. Kalau cuma jatuh, rusak, kita sendiri yang nanggung. Tapi kalau kena orang, melukai orang, mengganggu orang, itu yang bahaya. Teman-teman kalau ikut kopdar kita nanti bisa sharing-sharing. Kita juga cari tempat yang enak buat nerbangin drone. Soalnya kalau drone-drone race gini juga berbahaya kalau deket orang. Soalnya drone DJI mungkin terbang tinggi. Itu pun kalau jatuh juga bahaya kalau pas kena orang.
Nanti kita ngobrol masalah peraturan terbaru di Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2022. Karena sekarang pemerintah juga memperketat peraturan masalah drone. Jadi nggak sembarangan kita bisa terbangin drone. Aturannya semakin ketat, apalagi tahun 2024 bentar lagi akan diambil alih oleh pemerintah untuk masalah perizinan, izin terbang, semuanya. Mungkin itu. Makanya ayo gabung ke komunitas, nggak akan rugi kok. Baterainya cuma 500. Kita juga bisa mungkin cari-cari info, mau beli drone apa, jadi 1.500. spare part apa, benerin drone. Kita bisa sharing bareng. Kalau teman-teman pengen tanya-tanya drone racing atau tanya-tanya seputaran drone lah, kita belajar bareng aja. Saya ada di rumah di Jalan Manggis nomor 83A, Kreongan, belakang Rumah Sakit Paru-Paru, SMP 4. Silakan datang, konfirmasi aja dulu. Takutnya saya lagi keluar. Bebas, kita ngobrol santai tentang drone biar nggak salah. Namanya Ruben Mikael. Silakan. Kalau IG-nya Sanjaya Clan. Namanya beda-beda. Bisa DM ya. Bebas. Jadi buat teman-teman yang pengen ngobrol banyak tentang drone apapun bisa dibantu sama Om Ruben. DM dulu, japri-japri, nanti setelah itu baru deh ketemu. Yang kita saling racun meracuni. Thank you Om. Siap. Yang lama nggak ada layarnya.